Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jumpa lagi anak-anakku semuanya bersama Pak Mubarak, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 013 Penajam. Pada sesi kali ini saya ingin mengulas hasil naskah soal yang beberapa waktu lalu kalian telah selesai untuk mengerjakan. Mungkin nanti tidak semua, cuman Pak Guru akan berikan kisi-kisi dalam artian untuk memahami dan bagaimana cara mengerjakan soal agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik, langsung saja mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan tentang ulasan materi ujian pendidikan agama Islam. Judul sesi kali ini adalah ulasan materi ujian pendidikan agama Islam yang disampaikan oleh Bapak sendiri, Bapak Abu Hasan Mubarak, selaku guru kelas 6 SDN 013 Penajam. Sebelum masuk ke ulasan materi, Bapak ingin menjelaskan tentang peta konsep materi yang setiap tahun dilakukan pengujian. Materi pendidikan agama Islam itu mencakup 5 hal. Ya. Yang pertama adalah tentang Al-Quran, yang kedua tentang akidah, yang ketiga tentang sejarah, keempat tentang fikih, dan terakhir tentang akhlak. Ya. Nah, untuk materi Al-Quran, kisi-kisinya adalah anak-anak harus mempelajari surat dan ayat-ayat tertentu. Hafalkan, berikut terjemahannya dan makna kandungan yang terdapat di dalamnya. Surat apa saja yang harus dipelajari? Di antaranya adalah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Asr, Al-Hujurat ayat 12 dan 13, serta Al-Maidah ayat 2. Kemudian untuk materi akidah adalah semua rukun iman yang 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, dan rasul, kiamat, serta iman kepada takdir. Kemudian juga tambahan adalah tentang Asmaul Husna. Apa yang harus dipelajari dari Asmaul Husna? Nama Allah yang baik, terjemahannya, dan juga maknanya. Untuk aspek sejarah, yang harus dipelajari adalah keteladanan dari para nabi dan rasul. Kemudian cerita Ashabul Kahfi, cerita juga perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari usia anak-anak, juga saat usia dewasa, juga sahabat Abu Bakar dan Umar, serta tambahan Wali Songo sebagai para pendakwah di Indonesia. Selanjutnya materi fikih yang harus dipelajari adalah rukun Islam yang 5 kecuali haji, meliputi syahadat, sholat, puasa, zakat. Apa yang harus dipelajari? Di antaranya syarat sah, syarat wajib, rukun, sunnah, pembatal, serta hikmah dari masing-masing ibadah tersebut. Termasuk juga tentang sistem toharoh, hadas, dan juga cara membersihkan najis. Sedangkan untuk yang terakhir, materi tentang akhlak adalah mempelajari tentang perilaku terpuji, arti dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi beberapa penjelasan tentang peta konsep materi yang biasanya keluar pada saat pelaksanaan ujian kelas 6.
Baik, langsung saja kita ke pembahasan atau ulasan dari masing-masing soal dan kita mempelajari bagaimana bentuk soalnya dan cara memahami soal. Nah, sebelum itu Bapak ingin mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan ujian atau pengerjaan soal ada beberapa hal yang harus diingat. Di antaranya satu, baca dan pahami soal dengan seksama. Yang kedua, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Yang ketiga, coba tebak singkat arah soalnya. Yang keempat, perhatikan kata perintah. Yang kelima, jangan terkecoh dengan model soal yang memiliki narasi panjang. Biasanya soal yang memiliki narasi panjang itu ada pengecohnya di kata perintahnya. Nanti kita akan temui pada bentuk-bentuk soal. Mari kita perhatikan. Ini ada contoh soal. Perhatikan Quran surat Al-Fatihah di bawah ini. Ditampilkan salah satu ayat. Nah, kemudian perintah soalnya adalah pesan pokok yang terdapat pada ayat tersebut. Bagaimana cara kita bisa menjawab soal ini? Yang pertama, kita harus tahu terjemahan daripada ayat ini. Apa yang dimaksud terjemahan ayat ini? Coba anak-anak buka di Quran terjemah kalian pada surat Al-Fatihah. Maka akan kita temui terjemah ayat tersebut adalah sesungguhnya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ada kata kuncinya di sini yaitu ibadah dan juga pertolongan. Mari kita lihat pada opsi jawaban. Nah, opsi jawabannya yang paling atas, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan. Opsi yang kedua, Allah tidak memerlukan bantuan makhluk. Opsi yang ketiga, Allah pengatur semua kehidupan. Opsi yang keempat, Allah tempat berlindung segala sesuatu dari kejahatan jin dan manusia. Nah, di sini anak-anak sudah bisa menebak mana jawaban yang tepat dari soal yang pertama. Ya, lihat kata kuncinya adalah ada ibadah, sembah, dan juga pertolongan. Nah, selanjutnya contoh bentuk soal yang kedua, yaitu bertanya tentang makna yang terkandung dalam Quran surat An-Nas. Ya. Pertanyaannya singkat, namun jawabannya panjang. Bagaimana cara mengeksekusi soal model seperti ini? Ya, kalian harus tahu bunyi surat An-Nas apa dan juga terjemahan daripada surat An-Nas apa. Kalau sudah tahu, maka dengan sangat mudah kalian akan menjawab soal dengan model seperti ini. Jelas di dalam surat An-Nas itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari godaan bisikan baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Nah, itu kata kuncinya dan dari situ sudah jelas. Ya, dari situ sudah jelas arahnya kemana dan jawabannya apa. Kemudian bentuk contoh soal yang ketiga akan ditampilkan salah satu ayat. Ya. Kemudian kita akan ditanya tentang maksud dari salah satu maksud dari salah satu potongan ayat. Dalam hal ini adalah firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, jadi yang ditanyakan adalah pada kalimat sabbih. Apa yang dimaksud itu? Maka yang bisa kita lakukan, cara menjawabnya adalah satu, harus tahu terjemahannya dulu. Nah, dalam hal ini sabbih itu artinya adalah atau terjemahannya adalah tasbih, bertasbih atau memuji. Kalau sudah tahu kata petunjuknya, maka dengan mudah kita akan menjawab ini dengan betul. Ya. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir
Maka cari mana opsi jawaban yang terdapat kata pujian atau memuji. Maka itu sudah dipastikan jawabannya. Selanjutnya akan ditampilkan beberapa ayat, bisa dari satu surat, bisa dari beberapa surat. Nah, dalam contoh ini ditampilkan beberapa ayat dari satu surat. Nah, coba ditebak kira-kira ini surat ayat-ayat apa? Ini adalah ayat-ayat daripada surat Al-Fil. Maka mari kita lihat pada narasi atau bentuk pertanyaannya. Apa yang ditanyakan? Perhatikan terjemahan ayat di bawah ini. Dan dia mengirimkan burung yang berbondong-bondong. Perhatikan pada ayat-ayat yang ditampilkan di atas. Ada 4. Tidak ada kata lain kecuali harus tahu terjemahannya, ya, harus tahu terjemahannya. Maka silakan dibuka surat Al-Fil, ya. Kalau di atas tadi Pak Guru tidak cantumkan, maka ini tambahannya surat Al-Fil harus dibuka, baca ayat, baca suratnya, baca ayatnya, dan baca juga terjemahannya. Maka dengan itu kalian tahu jawaban yang tepat. Nah, burung dalam ini itu bahasa Arabnya toyrun. Nah, toyron. Jadi tinggal dicari saja. Lafaz toyron terdapat pada opsi keberapa. Maka itulah jawabannya. Nah, selanjutnya masih dalam soal-soal tentang Al-Quran. Ya, kita akan ditanyakan tentang makna yang menjadi pelajaran bagi kita dari surat At-Tin. Pada surat At-Tin. Nah, penjelasan pada surat At-Tin ini adalah bahwa At-Tin adalah surat yang diturunkan di kota Mekah dan menjelaskan tentang bahwa manusia itu telah diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Namun manusia juga bisa jatuh pada tempat yang paling rendah, paling hina, manakala dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman dan beramal soleh. Nah, untuk menegaskan tentang hal itu, maka Allah berjanji dengan apa? Satu, dengan buah atin, kemudian buah zaitun, kemudian dengan bukit Tursina, adalah bukit yang disucikan di mana Nabi Musa menerima wahyu. Yang keempat, Allah berjanji dengan tanah haram atau Mekah. Nah, itu sebagai penyempurna atau penegasan bahwa Allah betul-betul serius ketika ingin mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan sempurna, namun harus taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kalau tidak maka akan jatuh pada tempat yang paling hina dan paling rendah. Selanjutnya ini masih model soal yang sama ya dengan nomor tentang Al-Fil tadi, cuman ini bedanya pada surat Al-Ma'un. Ya, silahkan anak-anak buka Al-Quran terjemahannya di surat Al-Ma'un. Kemudian yang berikutnya di sini ditampilkan terjemah dari satu ayat. Kita disuruh untuk menentukan itu termasuk surat apa, ayat berapa. Coba kita baca bersama-sama. Hormati teman-temanmu yang beragama lain, tetapi jangan sampai ikut ibadah bersama mereka. Maaf, ini bukan terjemah, tapi ini merupakan pernyataan contoh sikap. Ya, contoh sikap. Nah, dalam hal ini surat yang berkaitan menjelaskan tentang masalah menghormati agama, tentang makna toleransi dan seterusnya, itu terdapat pada surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun jelas Islam adalah Islam, yang lain adalah agama lain. Tidak boleh dicampur adukkan gitu. Ya, maka jawaban dalam ini sudah jelas, yaitu Al-Kafirun ayat 6. Kemudian pada soal selanjutnya ini sudah masuk ke soal tentang Asmaul Husna. Ya, anak-anak
silahkan di Google Classroom Pak Guru sudah berikan semua materi dari kelas 1 sampai kelas 6. Silahkan kalian baca dan pelajari, ambil nama-nama Asmaul Husna mana saja yang telah dipelajari mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Dari nama-nama Asmaul Husna itu tidak semuanya, hanya beberapa saja. Ya, maka kata kuncinya adalah harus tahu dulu nama Asmaul Husnanya dan juga arti atau terjemahannya. Contoh Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ya, Al-Qudus Maha Suci, Al-Khaliq Maha Pencipta dan seterusnya. Kalau itu tidak kalian hafalkan, sulit untuk bisa menjawab soal dengan benar. Nah, kemudian untuk memahami soal yang model begini seperti apa, Pak? Nah, baik, coba kita baca ya. Kita lihat dulu di di petunjuk soal ini mau diapakan, ya, karena ada beberapa pernyataan yang dimunculkan, ada 4 pernyataan ya. Kemudian apa petunjuk soalnya? Petunjuk soalnya adalah pernyataan di atas yang menunjukkan perilaku pengalaman Asmaul Husna Al-Khaliq terdapat pada nomor. Nah, maka untuk menjawab ini kalian harus tahu dulu Al-Khaliq itu artinya apa. Kalau sudah mengerti Al-Khaliq itu artinya apa, maka kalian bisa menentukan apa jawaban yang harus dipilih. Yang pertama, bersyukur atas segala karunia-Nya. Nah, ini tentu tidak berkaitan dengan masalah penciptaan. Yang kedua, menghindari perilaku ria karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini sama sekali tidak ada kaitan dengan ciptaan. Nah, yang ketiga, memelihara dan memanfaatkan ciptaan Allah. Nah, ini ada kaitan dengan ciptaan. Nah, maka sudah jelas nomor 3 itu ada kaitan dengan Al-Khaliq. Maka dengan sendirinya opsi jawaban 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 4, maka kita singkirkan dulu yang tidak ada nomor 3-nya. Ya. Selanjutnya kita pilih antara 1, 3 atau 2 dan 3. Nah, jadi anak-anak semuanya kemudian pilihan yang keempat, selalu mengingat Allah sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, coba kita perhatikan perilaku yang di atas, ada bersyukur, ada menghindari perilaku ria karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalau kita amati, maka bersyukur atas segala karunia-Nya ini merupakan bagian ciptaan Allah adalah karunia bagi kita. Maka bisa kita lihat bahwa yang tepat adalah 1 dan 3. Kemudian soal yang berikutnya di sini penulis soal mencantumkan beberapa nama-nama atau 1 nama ini. Ya, ini model soal yang sangat sederhana. Allah memiliki nama-nama yang indah yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Salah satu nama Allah adalah Al-Amin, Al-Alim. Apa arti dari Al-Alim? Ya. Kalau kalian tidak hafal, tidak mengerti terjemahan dari masing-masing nama, tidak mungkin bisa menjawab dengan benar. Maka harus hafal itu nama-namanya. Kalau Pak Guru hitung dari kelas 1 sampai kelas 6, Asmaul Husna itu sekitar 20-an saja. Ya, 20-an saja kalian hafalkan, kalian pelajari makna dan artinya. Kalau dalam hal ini Al-Alim itu artinya Maha Mengetahui. Selanjutnya di sini akan ditampilkan cerita narasi, ya. Kemudian akan yang menjadi petunjuk soalnya adalah sikap tersebut mencerminkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna apa. Nah, baik kita baca. Ketika pulang sekolah, Budi selalu melewati kebun mangga milik tetangganya yang telah berbuah. Rasa keinginan Budi untuk mendapatkan mangga tersebut sangatlah besar. Selain tertarik dengan warnanya yang berkilau terang, Budi juga membayangkan rasanya yang menyegarkan. Tapi Budi selalu menahan diri untuk tidak mengambilnya karena rasa keyakinannya atas keimanan kepada Allah SWT
yang maha melihat sangat besar. Nah, sudah ada kata kunci nih. Budi pengen mangga, tapi mangga itu punya orang, namun dia tidak melakukan itu karena melanggar perintah Allah, karena dia tahu bahwa Allah maha melihat. Nah, sekarang eh, apa nama Allah maha melihat? Nah, ya bisa kita lihat Al-Basir maha melihat, Al-Qudus maha suci, As-Salam maha menyelamatkan, Al-Khaliq maha menciptakan. Ya. Dari sini jelas maka jawabannya adalah Al-Basir. Kenapa Pak Guru bisa menjawab dengan tepat? Ya karena tadi tahu dan hafal. Artinya namanya. Kalau kalian tidak tahu, tidak hafal, ya tidak bisa menjawab. Maka tidak ada cara lain kecuali harus tahu dan menjawab, hafal. Nah, ini masih sama kaitan dengan soalan tentang Asmaul Husna. Perhatikan kalau menjawab soal seperti ini, baca narasinya dengan betul. Ya. Kemudian apa kira-kira yang dimaksud daripada narasi? Dan biasanya, eh, jawabannya itu sudah tercantum di dalam narasi itu. Seperti tadi ya, seperti tadi Allah Maha melihat. Sudah jelas itu Allah Maha melihat. Maka tinggal kita cari apa yang nama Allah yang artinya Allah Maha melihat. Di dalam ini contoh kita baca ya. Tidak semua hal yang dapat kita lakukan dengan sendiri karena kita adalah manusia. Kita pasti butuh bantuan orang lain. Berbeda dengan Allah, hanya Allah yang mampu berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan dari makhluk lain. Sehingga dapat mengatur alam semesta ini dengan sangat baik. Jelas di sini Allah mampu berdiri sendiri, mampu mengerjakan sendirinya. Maka nama Allah yang tepat untuk itu adalah Al-Qayyum. Karena Al-Mumit maha mematikan, Al-Hayyu maha hidup, Al-Wahhab maha memberi. Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Kemudian soal berikutnya ini sudah masuk kepada iman kepada para malaikat. Nah, untuk bisa menjawab soal-soal tentang iman kepada malaikat, kata kuncinya harus hafal 10 nama malaikat, begitu juga dengan tugas-tugasnya. Itu saja kata kuncinya. Nanti soalnya akan berubah-ubah, namun intinya sama. Ujung-ujungnya ini nanti tugasnya siapa, ini tugas siapa. Ini materi di kelas 4 ya, tolong dibuka kembali. Silakan dilihat, dibuka buku ajar kelas 4. Sudah Pak Guru tampilkan, digeser juga itu. Nah ini tentang Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Nah ini Pak Guru sebutkan saja. Kata kuncinya atau cara belajarnya sama dengan malaikat tadi, harus hafal. Ya, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul atau Nabi yang memiliki kesabaran kuat. Meskipun ujiannya begitu dahsyat. Dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, hanya 5 saja yang termasuk bagian daripada Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Siapakah 5 itu? Perhatikan. 1. Nabi Nuh alaihissalam, yang terkait dengan kisah perahu besar dan juga banjir besar. Yang kedua Nabi Ibrahim. Kisah yang sangat terkenal adalah tentang dibakarnya selama 1 minggu. Yang ketiga adalah Nabi Musa yang berdakwah kepada Fir'aun, yang memboyong umatnya melewati lautan merah. Yang keempat Nabi Isa adalah nabi yang dilahirkan tanpa memiliki ayah, dan kemudian umatnya berbuat kesesatan. Dan yang kelima terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gampang sekali kalau ada soal seperti itu, tinggal dicari mana nabi-nabi dan Nabi Rasul Ulul Azmi tersebut. Ya, tadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini terkait dengan Asmaul Husna ya, sama model soalnya sama seperti tadi di atas. Al-Muqaddim maha mendahului, Al-Muqtadir maha menentukan, Al-Baqi maha kekal, As-Somad maha atau tempat bergantung. Nah, tinggal dicarikan saja seperti apa. Nah.
Kemudian ini tentang hikmah iman kepada hari akhir ya. Kalau kita ditanya tentang hikmah kepada hari akhir, maka orang yang tahu bahwa hidup ini akan ada penutupnya, akan ada ujungnya yaitu kiamat, maka dengan itu kita akan menambah ibadah kita dengan baik. Maka kita akan terus beribadah terus menerus. Itu diantara hikmahnya. Kemudian tentang iman kepada qada dan qadar, ya, bahwa qada dan qadar merupakan ketentuan Allah. Rumusnya sederhana. Kalau qada itu sebelum terjadi, kalau qadar sesudah terjadi. Ya, kalau qada sebelum terjadi, kalau qadar sesudah terjadi. Dan nanti qada penjelasannya dibagi menjadi dua, ya, takdir dibagi menjadi dua. Nah, takdir qada dan qadar itu apa, Pak? Nama lain daripada qada dan qadar itu takdir. Nah, takdir ya qada dan qadar. Nah, qada qadar ya takdir sama saja. Nah, maka sama-sama keputusan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya takdir itu dibagi menjadi dua, ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang tidak bisa berubah. Ada takdir yang berubah namanya mu'allaq, seperti kesuksesan seorang dalam belajar, pintar dalam menguasai ilmu, keterampilan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa berubah tergantung dengan usaha kita. Adapun kita dilahirkan laki-laki, kemudian dilahirkan dari pada tanggal sekian-sekian, akan meninggal sekian-sekian, itu merupakan takdir yang tidak bisa dirubah, ya, atau namanya takdir mubram. Nah, itu penjelasan tentang takdir. Nah, kalau di soal ini bertanya tentang kematian, maka jelas, ya, kematian adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang pasti. Nah, kalau Pak Guru ditanya apakah kematian termasuk qada atau qadar, maka bisa qada, bisa qadar, ya. Kenapa bisa qada, bisa qadar? Karena keputusan Allah itu. Kita sudah ditentukan mati oleh Allah, cuman belum terjadi, maka belum qadar. Nah, itu seperti itu, ya. Bisa bermakna dua ini. Nah, kemudian, ini ada ungkapan, ya. Sebetulnya ini bukan hadis. Nah, maka an-nadhafatu minal iman itu terjemahannya adalah kebersihan sebagian daripada iman. Jelas dalam hal ini, maka yang dimaksud adalah menjaga kebersihan. Nah, soal berikutnya terkait dengan masalah perilaku dan akhlak. Saya kira ini harus kalian baca, ya. Pak Guru tidak perlu memberikan penjelasan lebih detail, hanya singkat saja mungkin, ya, untuk mengingatkan. Karena ini berkaitan dengan akhlak dan perilaku. Kadangkala itu gampang dan mudah, ya. Gampang dan mudah, cuman kadangkala soalnya itu mengecoh, maka anak-anak harus perhatikan betul-betul. Nah, tawadhu itu artinya rendah diri, ya. Rendah diri. Tawadhu itu, mohon maaf, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Tidak sombong. Itu kata kuncinya, ya. Tidak sombong. Menganggap orang lain juga sama, memiliki kemuliaan yang sama, kedudukan yang sama. Itu tawadhu. Nah, kemudian nah, ini ada contoh soal narasi, ya, bagaimana sikap yang harus diambil. Saya kira ini mudah untuk kalian pelajari, ya, bahwa kita harus saling merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita, ya. Nah, ini materi kelas 1 ini, menambah wawasan, ya. Cara agar kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan adalah, ya, membaca, ya, membaca. Itu kata kuncinya. Di mana? Di perpus, di mana-mana dan lain-lain. Nah, ini dibuat narasi. Ini contoh perilaku jujur, ya. Ini jujur. Tidak pernah mencontek, itu jujur. Mengucapkan salam, nah ini bukan kejujuran, ini adab salam. Kemudian melaksanakan piket kelas, ya ini amanah karena bertanggung jawab.
Rajin belajar, ini rajin belajar. Menemukan uang kemudian dikembalikan, ini kejujuran. Nah, jelas ya. Itu cara tolong diperhatikan betul ya. Ini karena ini modelnya ada 1 dan 2, 2 dan 6, 1 dan 5. Jangan terkecoh. Ya, jangan terkecoh. Kalau perlu dikasih tanda dulu titik. Nah, misal di samping nomor, nah ini jujur, ini jawabannya. Oh, ini jawabannya. Nah, itu. Ini selanjutnya juga terkait dengan sikap, rukun, damai, sejahtera. Nah, itu. Saya kira kata kuncinya untuk ini saling menghargai ya, antar sesama, tenggang rasa, gotong royong, toleransi dan lain-lain. Kemudian ini juga sama, toleransi itu menghargai apa yang menghargai, menghormati perbedaan. Bahwa setiap manusia memiliki perbedaan-perbedaan, kita harus menghormati akan hal itu. Nah, ini selanjutnya terkait dengan masalah toharoh. Ditampilkan ada daun, batu, kaca, tulang, kayu, tisu. Kalian diminta untuk apa sih yang alat yang tepat untuk beristinja, ya, untuk beristinja. Nah, alat beristinja itu yang pertama batu, ya, batu, dan batunya ini tidak sembarang batu, gitu ya. Kemudian kalau batu tidak ada bisa juga dengan tisu, ya. Kemudian kalau tisu juga tidak ada bisa juga dengan menggunakan apa namanya. Tapi Pak Guru kurang setuju nih kalau gambarannya daun ini ya. Karena daun itu tidak selamanya, ada juga yang tidak baik untuk ini. Cuman kalau nanti muncul soal yang seperti ini, kalian pilih saja batu, tisu, daun, ya. Nah itu seperti itu. Kalau kayu bisa meresap, ya, kayu bisa meresap, juga boleh dipilih. Yang harus kalian tolak adalah kaca dan tulang, karena dua hal ini tidak bisa menyerap kotoran, ya. Kalau kaca malah tambah berdarah nanti. Nah, itu seperti itu. Nah, ini rukun sholat. Ya, kalian lihat lagi materi tentang sholat. Ini materi kelas 2. Ya, ada rukun sholat di sana. Ada 13. Nah, dari mulai niat, berdiri, takbir, takbiratul ihram, ya, baca surat Al-Fatihah, ruku, sujud, i'tidal masing-masing dengan tumakninah, sujud antara sujud dua kali, ya. Nah, itu diantaranya. Kalian lihat lagi nanti rukun sholat, buka lagi buku panduan beribadah. Nah, ini juga lafaz-lafaz zikir yang harus kalian ketahui, ya. Lafaz-lafaz hayal al-falah itu merupakan lafaz daripada panggilan sholat. Ahlan bik ini sapaan dalam bahasa Arab. Astaghfirullahaladzim ini adalah bentuk zikir. Hayya 'alas shalah juga lafaz azan. Apa yang ditanya di sini adalah tentang zikir, maka yang tepat adalah lafaz astaghfirullahaladzim. Nah, selanjutnya tentang hikmah sholat. Nah, hikmah sholat ya melatih mencegah dari keji dan mungkar serta bisa melatih disiplin waktu. Nah, itu hikmah sholat yang bisa kalian pilih. Kemudian rukun wudhu. Nah, ya ini fikih. Jadi kalian harus buka lagi buku-buku fikihnya, ya, buku tuntunan ibadah. Nah, jadi wudhu ada yang rukun, ada yang sunnah. Nah, itu harus tahu, termasuk pembatalnya dan lain-lain. Ya. Kalau dalam hal ini bagaimana Pak? Kalau dalam hal ini coba kamu baca. Kumur-kumur, rukun apa bukan? Kumur-kumur sunnah. Membasuh muka itu rukun. Membasuh telinga itu sunnah. Membasuh kaki itu rukun. Mengusap kepala itu rukun. Membersihkan lubang hidung itu sunnah. Membasuh tangan sampai siku itu rukun. Cari sendiri di opsi yang keberapa. Ini kisah Nabi. Nah, ingat kalau kisah-kisah Nabi, perhatikan Pak Guru ya. Pertama, kalau ceritanya tentang Nabi Nuh, maka akan ada kisah perahu besar dan banjir besar. Ya, kalau kisahnya termasuk juga anaknya yang durhaka namanya Kan'an.
Kalau kisah tentang Nabi Ibrahim, maka tentang pembakaran beliau. Ya, pembakaran beliau termasuk juga tentang kisah antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Ya, untuk hari raya kurban, anaknya mau disembelih. Nah, kemudian kalau kisah Nabi Musa itu terkait dengan Firaun. Ya, kalau kisahnya tentang Nabi Soleh terkait dengan onta yang keluar dari batu besar dan lain-lain. Itu kata-kata kunci seperti itu kalian harus paham. Ya, jadi nanti bisa menebak dengan cepat ini arahnya kemana. Nah, ini Wali Songo, ya, Wali Songo. Ini materi kelas 4. Ajaran Mohlimo ini termasuk ajaran siapa? Coba kita cek ya, ajaran Mohlimo. Nah, ajaran Mohlimo itu adalah ajaran Sunan Ampel, ya, ajaran Sunan Ampel. Kemudian cerita tentang Ashabul Kahfi, yang pemuda, 7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun lebih ya. Nah, kenapa mereka ditidurkan? Karena ingin menyelamatkan iman mereka, ya, memegang teguh pendirian yang benar. Nah, itu Ashabul Kahfi. Nah, demikianlah penjelasan Pak Guru terkait dengan materi ulasan pendidikan agama Islam dalam rangka mempersiapkan ujian pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Ini saja yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.